Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Angga Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Kali ini kita akan bahas kembali salah satu pembelajaran atau sentra yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Biar kita lebih kenal nih semua sentra yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Kali ini ada yang terkait dengan sentra persiapan. Sudah ada bersama saya Miss Ria. Halo Miss Ria. Miss, boleh dong perkenalan dulu, lihat ke kamera aja Miss. Halo, perkenalkan saya Miss Ria dari Sekolah Alam Bosowa yang memegang kelas sentra persiapan dan TKA. Dari TKA. Iya. Terus boleh dong kalau dijelaskan sentra persiapan ini tuh sebenarnya apa sih Miss, isinya di dalam gitu ya, apalagi bagi ayah bunda yang belum tahu di luar sana sentra persiapan ini sebenarnya apa yang dilakukan di Sekolah Alam. Iya, jadi sentra persiapan itu adalah sentra yang di dalamnya diisi dengan kegiatan yang menuju tahap menulis, membaca seperti pengenalan huruf, angka, serta klasifikasi dan kepekaan terhadap suara, seperti itu. Jadi namanya persiapan adalah sebenarnya persiapan sebelum anak-anak membaca, menulis gitu ya. Iya, betul sekali. Karena persiapan untuk ke SD nantinya. Oh iya, disiapkan, namanya sentra persiapan karena mempersiapkan untuk sebelum ke SD ya Miss. Iya. Apalagi sekarang SD sudah banyak yang mengharuskan bahwa siswanya itu sudah harus bisa membaca, minimal bisa membaca ya Miss, baca huruf, bisa menulis namanya sendiri. Makanya sebenarnya ternyata sebelum sampai ke tahapan bisa membaca dan menulis itu ada tahapan penting yang harus dilakukan sebelumnya. Iya, betul sekali. Termasuk di sentra persiapan ini ya Miss. Iya. Jadi Miss, sentra persiapan ini dilakukan untuk anak-anak di Sekolah Alam dari usia TK sampai playgroup atau bagaimana Miss? Dari playgroup sampai TKA, TKB. TKB. Berarti dari mereka usia berapa itu Miss? Usia 3 sampai 6 tahun, 6-7 tahun. Berarti memang di usia itu kalau misalnya anaknya sudah bersekolah, kalau secara khusus di Sekolah Alam itu disiapkan ya Miss untuk sebelum ke SD. Jadi memang bermainnya itu disediakan namanya sentra persiapan juga. Jadi dalamnya main tapi semuanya persiapan. Iya, sambil bermain. Sambil bermain. Iya. Oke, baik Miss. Nah, kalau melihat kan di Sekolah Alam Bosowa sangat mengutamakan terkait dengan tahapan perkembangan anak ya Miss. Nah, kalau sentra persiapan ini bagaimana Miss? Apa yang dilakukan dalam setiap tahap perkembangan anak itu? Nah, di sentra persiapan ini kami fokusnya sebenarnya melatih fokus anak-anak terlebih dahulu. Jadi sebelum aktivitas di SD nanti yang lebih kompleks, kita latih dulu fokusnya anak-anak di usia TK. Jadi untuk permainannya sendiri disediakan sesuai dengan tahapan usianya dan kebutuhan anak. Misal playgroup, lebih ini dulu sensoriknya. Jadi kita latih perahu menggunting seperti merobek, meremas kertas, seperti itu. Kemudian di TKA kita lebih menggunting untuk melatih fokus dan motorik halusnya. Kemudian latihan menulis atau jurnal, membuat buku, seperti itu. Jadi ternyata sekedar hanya merobek kertas, meremas kertas itu ternyata bagian yang mungkin disangkanya orang tua adalah anak-anak misalnya melakukan kegiatan ya saya merusak barang gitu ya Miss, merobek kertas, meremas kertas, tapi ternyata itu adalah salah satu tahapan penting ya Miss, termasuk dalam sentra persiapan kalau di Sekolah Alam, karena kalau menurut Sekolah Alam itu ternyata salah satu tahapan untuk sensori motorik sebelum anak bisa memegang gunting ya Miss. Memegang gunting, memegang pulpen lebih kuat lagi. Jadi kita latih dulu tangannya, itu motorik halusnya. Jadi memang sentra-sentra yang ada di Bosowa Sekolah Alam ini itu mempersiapkan secara khusus terkait dengan tahapan perkembangan anak. Kalau di sentra persiapan fokusnya juga untuk sensori dan motorik supaya pada di usia yang lebih tinggi, usia yang di atasnya itu memang kalau pada saat SD lebih kompleks ya mungkin mereka main dan belajarnya. Jadi betul-betul harus disiapkan dari awal gitu ya Miss. Tapi sambil bermain. Anak-anak kiranya bermain ya Miss, merobek kertas ataupun meremas kertas itu kayak bermain, tapi ternyata sebenarnya itu melatih tangan dan sensori motorik mereka. Nah Miss, kalau di Sekolah Alam Bosowa kegiatannya Miss Ria itu biasanya ngapain aja dari pagi sampai anak-anak pulang itu Miss Ria ngapain aja persiapannya dan apa yang dilakukan anak-anak selama main di sentra persiapan ini? Kalau untuk bermain di sentra
kami biasanya berikan pijakan awal itu membaca buku dulu. Jadi anak tidak asing sama tulisan-tulisan dan gambar yang ada pada buku, objeknya seperti itu. Terus diberikan kegiatan mengunting sesuai garis, bermain puzzle juga untuk problem solvingnya anak. Terus latihan memegang pulpen atau spidol, menulis, menggambar, seperti itu untuk melatih kreativitas anak juga. Kalau yang dari Miss Ria lihat, anak-anak yang melakukan sentra persiapan dengan anak-anak yang tidak melakukan sentra persiapan ini ada bedanya kah, Miss? Kelihatan nggak sih bedanya? Iya, lumayan kelihatan fokusnya anak yang bermain di sentra persiapan itu bisa lebih lama dibanding yang tidak. Terus terkait aturan bermainnya juga kan biasanya kalau sudah lebih kuat aturan bermainnya, maka yang diterapkan oleh anak itu bisa lebih terlihat. Misal anak bisa dilihat anak yang setelah bermain ada yang langsung meninggalkan mainan. Kalau untuk di sentra persiapan biasanya di sentra-sentra lain juga ya beres-beres dulu setelah bermain. Terus misal anak memilih satu mainan dulu, kemudian anak menyelesaikan mainannya sampai tuntas, kemudian diceritakanlah mainannya, mainan apa yang dibuat, yang disusun, seperti itu cara membuatnya. Kemudian beres-beres, baru anak-anak sudah paham kan. Kalau sudah beres-beres artinya baru boleh berpindah mainan seperti itu. Jadi ada banyak kegiatan, misalnya untuk PKB, biasanya lebih banyak kegiatan main yang disediakan seperti itu. Jadi memang melatih fokusnya anak karena pada saat usia SD kefokusan itu penting sekali ya, Miss. Di usia SD mulai belajar anak-anaknya mulai harus mendengarkan dan menyimak. Jadi dari awal ternyata mendengarkan dan menyimak itu kalau menurut kita orang dewasa adalah hal yang biasa, tapi bagi anak-anak ternyata itu perlu dilatih dulu ya, Miss. Perlu diajarkan dulu. Dan salah satunya di sentra persiapan ini. Jadi memang kelihatan ya, Miss, anak-anak yang melakukan kegiatan bermain dalam sentra persiapan versus anak-anak yang enggak, itu kelihatan dari singkat fokusnya mereka saat mereka usia yang di atas gitu ya, Miss. Jadi mungkin kalau misalnya ayah bunda melihat anaknya sekarang di usia SD gitu agak sulit fokus dan lain sebagainya, itu mungkin boleh dicek kembali ya, Miss, siapa tahu ada tahap perkembangannya yang ketinggalan. Nah, salah satunya mungkin di sentra persiapan ini mungkin tidak dilakukan pada saat usia 3-6 tahun kemarin gitu ya, tidak terlalu fokus mengembangkan sensori motorik, sehingga pada saat usia SD anaknya jadi sulit fokus dan lain sebagainya gitu ya, Miss. Oke. Nah, Miss, kalau Miss ada orang tua atau ayah bunda yang menanyakan, Miss, ini kan yang dilakukan di sekolah ya, Miss, sentra persiapan. Kalau misalnya mau dilakukan di rumah juga, orang tua bisa ngapain, Miss? Orang tua bisa bacakan buku cerita, terus melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari, misal membuat daftar belanja, seperti itu. Terus kalau ada ruang bermain, boleh diberikan label pada mainan-mainan atau objek-objek yang ada di rumah, biar anak tidak asing sama huruf tersebut, nama barang tersebut. Misal meja, kita tulis meja, kemudian ditempelkan di meja seperti itu. Terus nama-nama mainannya dilabeli dulu seperti itu. Jadi kegiatan sehari-hari yang sebenarnya sederhana, tapi kalau kita berusaha melibatkan anak di dalam situ, ternyata bermanfaat bagi mereka juga ya, Miss. Iya, Masya Allah. Dan kalau di sekolah alam pun semua sentranya sudah dibagi sedemikian rupa supaya masing-masing ada fokusnya masing-masing nih. Yang ini mengajarkan tentang ini. Kalau secara khusus sentra persiapan juga membantu untuk sensori dan motoriknya ya, Miss. Iya. Gitu. Jadi bahkan anak-anak diajar gini ya, Miss, kalau misalnya main itu sampai bahkan di tahap membereskan mainannya itu yang diajarkan juga di sekolah, dibiasakan. Iya, klasifikasi mainannya juga, klasifikasi bentuk, ukuran di sentra persiapan. Oh, jadi mereka tidak hanya dalam pikiran mereka main. Iya. Dalam pikiran mereka ini mereka sedang bermain sama teman-temannya, sama missnya di sekolah alam. Tapi ternyata sebenarnya yang mereka lakukan di situ, mereka bisa klasifikasikan mainannya, bisa beda-bedakan mainannya gitu ya, Miss. Bisa jelaskan mainannya ini mainan apa gitu. Terus sampai bahkan di tahap bisa membereskan mainannya sendiri. Dan ternyata semua ini penting ya, Miss. Ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin sekedar hanya bermain biasa gitu ya, Miss. Tapi kalau misalnya di sekolah alam dibantu dengan supervisi dari Miss-Missnya, justru malah permainan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi anak-anak gitu ya, Miss. Miss, kalau di sekolah alam kan mulai dari usia 3
3 sampai 6 tahun ya, Miss. Iya. 3 sampai 6 tahun itu kalau di sentra persiapan, mereka diajarkan juga terkait dengan sentra persiapan. Kalau di 3 tahun sama di 6 tahun bedanya apa, Miss, main sentra persiapan? Kalau usia playgroup yang 3 tahun ya, 3 tahun. biasanya lebih ke sensori. Terus jadi biasa kita kegiatannya untuk pengenalan geometri atau hurufnya itu biasanya kami berikan tepung, dia menulis di atas tepungnya dengan tangannya. Terus yang usia 6 tahun bisa bermain kantong angka, jadi kami sediakan kantong angka, membuat buku, menuliskan apa yang ditulis, atau diberikan contoh dulu seperti itu. Nah, jadi tahapannya pun semakin berkembang mengikut dengan usia anak ya. Iya. Jadi memang sentra-sentra yang ada di sekolah alam ini komplementer ya, Miss, dengan sentra-sentra lainnya. Sentra persiapan mungkin sangat cocok juga dengan sentra bahan alam. Jadi kadang collab mungkin gitu ya, Miss, sama-sama untuk sensori dan motoriknya anak. Jadi semua sentra yang ada di sekolah alam ini saling mendukung satu sama lain untuk setiap tahap perkembangan anak itu semuanya dimaksimalkan, semuanya kena di tahap persiapan anak, dan semuanya itu tergabung dalam sentra-sentra yang ada di sekolah alam Bosowa gitu ya, Miss. Nah, kalau Miss Ria saya rasa di sentra persiapan. Iya. Nah, terakhir, Miss, yang mau disampaikan kepada orang tua di luar sana terkait dengan seberapa pentingnya sih, Miss, sebenarnya sentra persiapan ini bagi perkembangan anak ke depannya? Karena membaca, menulis, menghitung konkret itu, penjumlahan konkret itu sangat penting di SD nanti. Jadi sangat penting mengikutkan anak di sentra persiapan untuk melatih fokusnya. Karena saat berkegiatan di SD, kegiatannya lebih kompleks lagi dan membutuhkan waktu lebih lama. Nah, di situ anak membutuhkan fokus yang lebih lama juga. Jadi perlu diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih fokusnya tersebut, seperti yang tadi disebutkan. Oke, Miss. Jadi memang kalau kita lihat anak-anak bermain, tapi sebaiknya diawasi ya, Miss, bermainnya, dan diberikan permainan yang betul-betul bisa memberi manfaat bagi anak-anak. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar bermain, tapi bagi mereka itu adalah sebuah permainan, atau bagi mereka itu adalah mereka bermain. Tapi sebenarnya kalau diawasi oleh orang tua, diawasi oleh sekolah yang baik, misalnya di sekolah alam Bosowa, itu mereka mereka bermainnya malah memberikan manfaat bagi mereka, gitu ya, Miss. Dapat menyesuaikan tahapan perkembangannya, sehingga nanti insya Allah di usia SD itu ya semuanya sudah kena, dan akhirnya bisa lebih fokus lebih lama pas di SD, semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, Miss. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak, Miss Ria, atas kesempatan dan waktunya. Iya, sama-sama, Miss. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama. Jadi kita udah bahas terkait dengan sentra persiapan ya, Miss. Semoga kedepannya memang sangat bermanfaat bagi anak-anak, dan semoga di sekolah alam ini semakin banyak memberikan informasi juga ya, Miss, bagi orang tua di luar sana terkait dengan ilmu terkait parenting seperti ini, supaya lebih banyak orang tua yang melek juga di luar sana. Makasih banyak, Miss Ria. Sama-sama, Miss. Terima kasih banyak semuanya telah menonton. Tadi kita telah bahas salah satu sentra lagi yang ada di sekolah alam Bosowa. Mungkin masih ada yang mau diketahui terkait dengan sentra-sentra lainnya atau pembelajaran lain yang ada di sekolah alam, boleh berikan sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.